أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah begitu banyak Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah haribat kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan pada akhirnya kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita. Pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang proses daripada penguburan jenazah, ya. Maka bagian juga dari jenazah ini adalah setelah jenazah dikuburkan ada namanya takziah. Ya, takziah itu berasal dari kata azza. Azza wa jalla, meninggikan. Takziah meninggikan. Ya, apa yang maksud takziah itu? Istilah menghibur itu memotivasi untuk keluarga yang ditinggalkan biar bisa terima dan mendoakan yang meninggal dunia. Itulah makna takziah. Ya, adapun isinya kapan dihasilkan, baca tarikat itu bagian tidak maju itu pun tidak ganti masalah. Intinya takziah itu menghibur orang yang baru ditinggalkan oleh keluarganya. Karena mayoritas orang yang ditinggalkan oleh keluarganya itu dia merasa sedih, ya kan? Merasa ada kehilangan. Maka kita datang itu untuk memotivasi dia dan mendoakan yang meninggal dunia. Jadi takziah itu bukan untuk mayit. Takziah itu bukan untuk yang meninggal dunia. Untuk yang meninggal dunia kita mendoakan. Takziah itu lebih untuk kepada yang keluarga yang ditinggalkan. Jadi ya, maka dikatakan azza, datang memotivasi, sabar, ya kan, kita ada ketentuan dan sebagainya. Lalu bagi takziah mendoakan yang meninggal dunia. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di antaranya yang dilakukan adalah al-yahsul. Maka dikatakan, apakah qira'ah al-mayyit wahidahu sawab, yaitu membaca Al-Qur'an untuk yang meninggal dunia dan menghadiahkan pahalanya, apakah bisa? Ajma'al ulama ala ittifaqil mayyit bil du'a wal istighfar. Sepakat para ulama bahwa mayit mendapatkan manfaat dari doa dan istighfar. Yang kita lihat di antara contoh, Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, ya. Sedekah. Wa ada wajibat badaniyah, ya, melaksanakan kewajiban badaniyah, sifatnya seperti membatalkan haji, hadiah. Wal maliyah, termasuk juga umpamanya dia punya utang lalu dilunaskan, kan? Sebagaimana disebutkan dasar hukumnya surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan bagi yang telah datang duluan, meninggal duluan, dan orang-orang terdahulu, maka mereka berdoa, ya Allah
ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan iman. Ya. Kemudian wastaghfir, dalam kemudian lanjutannya wastaghfir dzambika walil mu'minin. Mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu dan untuk orang-orang mukmin dan mukminat dalam surah Muhammad. Ya. Kemudian juga dikatakan da'a Nabi li Abi Salamah ina mata. Waktu Abu Salamah meninggal dunia, maka Rasul mendoakan, ya, mendoakan, ya. Kemudian walil mayyit alladzi alaihi bi hadis ya. Kemudian walikul limayit sulli alaihi. Wasallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat bayan bahwa intasaddaqtu anha ya Rasul, ibuku wafat. Kalau aku sedekah apapun bentuknya, makanankah, airkah, bacaan Qur'ankah, apakah ibuku tidak bermanfaatnya?" Qala na'am. Tentu, kata Rasul. Dia dah dapat. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam daripada Malik bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, dan tentunya banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Oleh karena itu, kata iman yang dimuliakan Allah, maka biasanya kalau di kita, bentuk di kita takziahnya datang. Kalau di Mesir, lain-lain cara takziahnya. Takziahnya dulu dipasang tenda, ya. Dia biasanya jarang di rumah. Dia biasanya di masjid ada aulanya. Kenapa? Karena di sana kan sistemnya apartemen rumahnya. Ya, jadi mereka itu di masjid, setiap masjid itu ada aula. Dipasang tenda, nanti orang datanya ke masjid. Dipasang kursi, ada makannya, yang ngaji sih kok. Tapi ngajinya mulai dari awal sampai habis. Lebih panjang dari Yasin. Ya ngaji. Ngaji Quran mulai dari awal. Ya kalau 2 jam. Beda dengan kita kan? Nah kalau kita datang, ada majelis Yasinnya, ada juga taklimnya, kadang juga diisi dengan ceramah, tausiah, kan itu bagian daripada menghibur. Ya, yang tidak boleh itu mewajibkan. Ya, dari watan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya pernah sampaikan dulu, ada ibadah bersifat mutlak, ada ibadah bersifat muqayyad. Yang bersifat muqayyad itu terikat oleh sesuatu. Suatu ibadah tidak bisa dilakukan kalau tidak terikat oleh sesuatu tersebut. Itu namanya muqayyad. Ada muqayyad waktu, tempat, waktu, tempat, sebab. Ya, maka suatu ibadah hanya boleh dilakukan karena sebab tertentu. Atau mutlak bebas. Maka prinsipnya selama tidak ada larangannya, itu bisa dilaksanakan. Ada mutlak tempat, ada mutlak waktu, ada mutlak sebab. Sekarang baca Quran, ya, boleh tak baca Quran di ujung masjid? Boleh. Boleh tak baca Quran di tengah-tengah sawah? Boleh. Boleh tak baca Quran dalam kolam? Boleh. Ya kan? Yang tak boleh itu lagi nyopir motor baca Quran. Ya bukan masalah apa dong, bahayanya itu. Ya kan itu kan? Itu baca Quran dalam WC boleh tak? Ya kan tempatnya kan? Itu contoh ya. Sekarang tempatnya umpamanya baca Quran. Kan ya sebagian Quran kan? Di rumah Pak Ketua baca Quran. Boleh tak baca Quran tempat Pak Ketua? Ya boleh. Kan begitu. Kapan waktunya? Sekarang waktunya kapan? Bebas. Boleh hari Senin, boleh hari Rabu, boleh hari Sabtu, siang, malam, silakan. Cuma jangan sampai kalau udah hari jam 1 itu ya, itu. Kemudian sebab boleh orang baca Quran itu gara-gara umpamanya dia nak ujian. Boleh. Ya kan? Dia nak buka warung, dia baca Quran dulu boleh tak? Ya boleh. Kenapa? Selama tidak ditemukan larangan kekayaan dia sifat pun. Nah kecuali kalau sudah tertentu baru tidak boleh. Maka tadi sifat perintahnya adalah mendoakan, membaca Quran, gitu ya. Nah yang iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, ya, sebagaimana juga, ya, dikatakan ya, tadi bahwa
Ahlussunnah, orang-orang Ahlussunnah mengatakan sepakat bahwa orang yang meninggal dunia itu bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, kata Nabi Allah. Orang tidak akan bisa mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Benar? Kan yang baca itu bukan yang meninggal dunia. Lalu kita mendoakan. Maka saya sampaikan, ketika kita datang Yasinah baca Quran, untuk siapa pahalanya? Untuk kita yang baca. Kalau tetap takziah itu bang, macam-macam itu. Yang dalam rumah, di luar rumah, yang bawa tenda, ada yang ngobrol. Dari awal sampai akhir ngobrol. Tidak ngobrol baik, merokok, minum kopi. Ada tak? Ada. Dapat tak dia baca Quran? Ya, dia dapat. Kamu ngobrol. Ada orang Yasinah dia menapi. Itu. Oh Yasin ini? Ada? Ada. Ya kan? Cuma ada pahalanya. Tidak ada masing-masing pahala itu. Ya kan? Ada yang ngambil ujung-ujungnya. Nah ini bahaya. Ya, si apa hakim nggak ada ujung-ujungnya baik. Lebih dia baik pak itu. Nah ya kan? Dia ngambil ujung-ujungnya baik. Tanzil Azizul Rahim. Dia ngambil ujungnya. Tidak boleh dari awal. Yang baik itu dia baik. Macam apa kamu? Merusak baik kan? Itu contoh. Nah, baca tasbih tahmid tahlil. Siapa yang dapat? Kita yang baca, ya kan? Lalu yang main doa. Maka kita berdoa kan? Allahumma firlahu, Allahumma auzini, Allah tolong sampaikan juga kebaikan. Nah, itu kan? Dari apa yang kami baca. Masalah terima apa tidak urusan Allah. Nyampe apa tidak urusan Allah. Tapi yang jelas itu pun sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Rabbana berdoa kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya tidak sampai, nah masalah tidak sampai apa tidak, kita dah baca kontak yang nikah. Kalau yang tinggal baca kontak dia tahu umpamanya sudah nyampe, dia datang, makasih sudah nyampe, nah, kan? Baca gitu kan? Tapi lagi-lagi dia yang baik, gitu ya. Kemudian ada teman yang dimuliakan Allah, ya, yang mesti juga kita perhatikan, ya. Penyebutan almarhum, ya, itu hanya boleh disematkan kepada orang Islam dalam akidah kita. Adapun akidah kawan-kawan kita, umpamanya mereka tadi mendoakan kita, nyebut nama kita, almarhum itu urusan dia. Tapi yang jelas almarhum itu tidak boleh disematkan kepada selain muslim. Kenapa? Karena almarhum adalah doa. Asal katanya apa? Birlahu warhamhu. Allah yarham, rahimahullah. Almarhum sama artinya yang dirahmati Allah. Ya kan? Maka sementara Allah katakan wala taqum ala qabri, jangan kamu berdiri untuk mendoakannya. Nah, tidak ada istighfar. Waktu Rasulullah istighfar untuk Muhammad Abu Thalib, tidak bisa, ya kan? Doa ampunan ya, bukan doa yang lain. Kalau doa semoga bapak lekas sembuh dan mendapatkan hidayah, kita juga, itu ya. Yang tak mau doa maghfirah dengan rahmat. Maka tidak ada umpamanya namanya Robert Stephen, ya kan? Pengumuman terus Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia nama almarhum Robert Stephen. Ya umpamanya komplek kami tadi dengan kita, itu kan RT sekian, pakai almarhum itu tidak boleh. Sebut namanya deh. Kalau innalillah boleh. Kalau innalillah itu bukan doa, boleh kalau, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Robert Stephen, silakan. Innalillah tidak berpengaruh. Kenapa? Karena innalillah itu bukan doa, tapi ungkapan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kan? Sama. Non muslim yang nyambut nyawa itu siapa? Israel juga kan? Tetap Israel yang nyambut nyawa itu, ya kan?
Tetap bosan balik ke iya, cuma beda tempat lain. Kan begitu. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu makna daripada takziah tadi. Mendoakan ya, tapi lagi-lagi tidak ada kewajiban. Inti takziah itu memberikan motivasi kepada